Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maulidia dari 11 TKJ1 nomor absen 14. Saya akan presentasi tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama mengenai pengertian makna iman kepada kitab Allah, yang artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu cara mengimani kitab Allah. Cara mengimani kitab Allah ada dua cara, yaitu mengimani secara ijmali atau secara global, yaitu mengimani kitab-kitab Allah tentang keberadaannya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi tidak untuk diamalkan. Cara kedua yaitu mengimani secara tafsili atau secara rinci, yaitu meyakini, menghayati, dan mengamalkan kitab Allah yang berupa Al-Quran. Yang ketiga, fungsi kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah memiliki kedudukan sebagai buku pedoman yang berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia dan menambah ilmu pengetahuan, karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat yaitu nama-nama atau istilah Al-Quran. Yang pertama ada 12. Yang pertama Alkitab, yang artinya kitab yang tertulis, Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Ar-Rahmah, rahmat, Ar-Ruh, yaitu roh, Asyifa, yaitu obat, Al-Haq, kebenaran, Al-Mau'iza, dan Al-Bayan, artinya nasihat dan penerangan, Az-Zikru, pemberi peringatan, An-Nur, cahaya, Al-Burhan, bukti kebenaran, Al-Busyra, berita gembira. Yang kelima yaitu intisari Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat keempat yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Yang keenam yaitu manfaat membaca Al-Quran. Manfaat utama dari membaca Al-Quran adalah mendapat pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi 10 kali 10 kebaikan. Yang keenam yaitu sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Yang tertua yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi dan diwahyukan kepada Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan setelah kitab Taurat. Apabila Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, maka kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur ini adalah kitab yang berisi kidung atau mazmur atau kiroah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Turunnya kitab Injil diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Khabir hadis nomor 1808, yang isinya bahwasanya Rasulullah bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah berlalunya 6 hari di bulan Ramadan. Injil diturunkan setelah berlalunya 13 hari bulan Ramadan. Yang keempat yaitu
Kitab Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.